videonya biar nanti bisa diingatkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd, fa inna khairal hadiits kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa sayyidana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Dr. Zainal Abidin, dan juga Bapak Wakil Ketua 1, Bapak Dr. Hedi yang sangat luar biasa. Ini memang sudah lapar gitu ya. Gak apa-apa, hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan tentang topiknya, yaitu bagaimana agar kita itu bisa lulus on time. Ya, lulus tepat waktu. Di nomenklatur ya untuk program studi magister ya, baik itu pendidikan agama Islam dan yang lainnya, itu adalah 1,8 bulan itu sudah boleh lulus. Artinya berarti 1,5 tahun ibu dan bapak sekalian itu sudah bisa lulus. Nah, berarti yang paling penting adalah how to manage our time, ya kan? Bagaimana mengatur dari waktu kita ini, ya? Itu yang paling penting menurut saya. Nah, karena waktunya juga terbatas, tapi tidak menghalangi juga untuk pertama, ketika kita bicara tentang kuliah, mindset kita, we have to check our mindset. Kita harus rubah mindset cara berpikir kita. Ya, jangan pernah berpikir kalau kuliah itu tadi beban. Belum lagi kalau ngomongin tesis, ya. Kalau saya ngajar biasa saya menyebutkan hari ini atau di mata kuliah ini tidak ada tugas. So we only have challenge. Nah, kita hanya punya challenge, ya. Sesuatu yang yang menantang, menstimulus kita itu untuk bisa maju dan berkembang. Kalau dari awal kuliah itu sudah jadi beban, aduh nanti buat makalah, aduh saya nggak bisa buat jurnal, buat book chapter, susah deh, nggak bakal bisa tuh seperti itu, ya. Ini ya, udah susah, itu nggak bisa. Makanya hal pertama nanti kalau tips saya sebenarnya dikasih itu cuma 3, bagaimana cara untuk lulus tepat waktu, ya. Yang pertama adalah luruskan niat kita. Yang kedua adalah nikmati prosesnya. Dan yang ketiga adalah fokus pada tujuan kita. Nah, itu udah selesai tuh, 10 menit udah selesai. Karena teknisnya nanti kita semuanya ada di sini, ada Pak Ketua, ada Pak Direktur, ada semua dokter-dokter kita itu siap. Ya, anytime, kapan saja untuk kita mau nanya apa nih, tentang mungkin ada yang belum pernah, jurnal itu makhluk kayak apa ya? Nah, ya kenapa? Ya karena memang trennya itu ini jurnal. Tapi ada hal yang paling basic yang perlu kita pahami. Kenapa? Why we should write a journal article? Ya, kenapa kita harus menulis jurnal artikel jurnal? Jawabannya adalah ada di dalam Al-Quran. Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah. Apa lagi? Wa ma ana minal musyrikin. Pintar. Jadi apa? Menulis, kebetulan ini tahadus binikmah, salah satu obsesi dari saya itu adalah menulis buku 5 kali umur saya. Jadi kalau umur saya misalnya qadarullah itu 60 tahun, berarti 6 kali 5 berarti 300 buku itu harus ditulis.
Nah, ternyata I think it's very easy, mudah sekali. Ya, di laptop saya nanti saya tunjukkan saudara sekitar 275 buku. Nah, jurnal, aduh, tadi kaki itu nggak pakai itu juga banyak gitu ya. Kaki itu boleh lihat tadi lihat di apa namanya di Google Scholar, ada Dr. Zainal Abidin, ya ada Dr. Edi juga. Lihat di Google Scholar-nya, kemudian lihat di ResearchGate, kemudian lihat lagi di akademia. Itu menunjukkan apa? Bahwa menulis itu adalah ibadah. Belajar itu adalah ibadah. Kuliah S2 ini adalah ibadah. Ngapain Bapak sekalian? Kalau cuma cari apa namanya selembar kertas ijazah, gampang. Ya 20 juta dapat tuh satu kertas ijazah, gak susah. Tapi bukan itu yang kita cari, justru pengalaman. Nah ini pentingnya. Makanya saya harapkan semuanya, kami harapkan di sini semuanya itu adalah kelas reguler. Kenapa? Bukan hanya transfer of knowledge, tetapi ada pengalaman, ada spirit, ada semangat. Saya juga boleh lah tahadus binikmah. Ada di slide saya itu, alhamdulillah saya di awal saksian di hukum keluarga saya backgroundnya memang di syariah. Kebetulan di stage Singapura ini insya Allah sedang akan membuka untuk di program ekonomi syariah dan juga hukum keluarga Islam. Ya bidang saya di situ, tapi karena ada basic syariahnya, alhamdulillah di HKI saya selesai dan juga bisa cum laude dan alhamdulillah bisa terbaik. Ya, alhamdulillah. Dan kemudian dia juga, kemudian di tetangga di Ibnu Khaldun itu juga di ekonomi syariah, alhamdulillah juga cum laude juga dan juga terbaik juga, alhamdulillah. Ya. Dan last sekali saya di UIN Bandung itu tahun 2011 sampai 2014 ada 3 tahun ngebut dan alhamdulillah itu juga cum laude dan terbaik juga. Hadis ini alhamdulillah. Terakhir saya menghargai juga di KL di Kuala Lumpur untuk anugerah buku negara. Jadi ibu bapak kalau masih kesulitan nulis, ada Pak Dr. Zainal, ada Pak Dr. Edi yang memang suka menulis. Saya juga suka menulis di artikel, di jurnal dan juga nanti boleh lihat di blog saya masih punya blog, punya website juga. Blog saya itu Majelis Penulis blogspot.com. Kenapa masih pakai blog? Itu pertama gratis, kedua dia lebih abadi. Pernah beberapa kali punya official website tapi aduh karena bayar ini agak ribet, bukan masalah harganya tapi agak ribet. Jadi Majelis Penulis itu dari 2010 boleh lihat tulisan-tulisan saya di situ ya. Ada tulisan curhat, ada tulisan cerita, ada motivasi, ada yang serius dan sebagainya ada ya. Nah, semua termasuk juga nanti buku dan sebagainya. Zaman sekarang ya kalau perpustakaan kita terbatas itu memang betul tadi Pak Dr. Edi mengatakan itu sudah nggak zaman. Artinya buku nanti kalau ibu sekalian punya hard disk isinya lebih dari 500 giga bisa ke saya kopikan ada lebih dari 100 giga untuk buku referensi baik Indonesia, Arab ataupun bahasa Inggris. Jadi udah ada alasan tuh untuk beli buku pas udah punya beli buku aja. Mungkin wajib untuk beli buku ini punya dosennya kali ya. Jadi kalau beli buku untuk dosen itu agak lebih lebih berkah kayaknya nih. Ini nggak bisa berarti kayaknya ya. Kalau boleh ditukar di ini juga kayaknya deh. Baik, nah itu yang pertama. Jadi ketika bicara tentang topik kita hari ini, ketika ingin lulus belajar secara on time bahkan before time itu maksudnya berbeda atau lebih cepat dari orang lain. Ingat, ada kata-kata pepatah. Apa pepatahnya? Hari ini harus lebih baik dari salah. Itu udah ketinggalan zaman. Kalau hari ini lebih orang itu udah ketinggalan zaman tuh. Ya orang tuh udah kemana-mana. Sekarang kita harus rubah. Hari ini harus lebih baik dari orang lain. Nah, biasa ya betul. Banyak pantas nama jaket nih. Jadi kenapa? Karena sekarang itu ada eranya adalah kompetisi. Jadi kompetisi itu kalau kita cuma yang kemarin perubahan cuma sangat dikit, gak signifikan. Karena itu kalau dari hari ini sudah menjadi seorang you are the master. Ya, Anda semuanya adalah seorang master. Jadi tadi pertama luruskan niat, ini biasa terkait dengan apa? Tadi tujuan kita. Ya kalau saudara biasa dalilnya itu di surat Al-Bayyinah ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, hadisnya ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi pertama itu harus luruskan niat kita. Tadi
Kalau kita cuma pengen dapat ijazah, gampang di luar sana itu. Ya kalau kita pengen dapat apa, istilahnya itu gelar, MPD, ya itu gampang, nggak susah. Tapi bukan itu. Kenapa? Karena min barokatil ilmi idhofatul qaul ila qailina. Salah satu dari keberkahan ilmu, kalau tren sekarang itu ada bersanad gitu ya, sanadnya nyambung, itu adanya seorang guru, adanya seorang mu'alim yang mungkin bisa sharing. Nah, mungkin kesulitannya apa nih dari sisi pembiayaan, atau mungkin dari sisi nulisnya, atau dari sisi waktunya dan lain sebagainya. Saya rasa itu bisa didiskusikan. Dan sama seperti di semester di S1 juga, di S2 juga, ini ada namanya dosen pemberdaya atau disebut dengan dosen pembimbing akademik. Ya, dosen pembimbing akademik, ya Pak Dokter udah siap ya. Jadi nanti, tapi itu juga tidak membatasi, itu hanya untuk si Fulan dengan Fulan itu dosen akademiknya ini, tapi tidak menutup juga ya untuk yang lainnya. Nanti kalau Ibu dan Bapak sekalian mau tanya ke saya, teman-teman saya tentang bagaimana cara menulis tesis, ya maunya kuantitatif atau kualitatif, atau mungkin tren sekarang itu adalah mixed method, ya itu tinggal yang komunikasi. Kalau kami di sini sangat open, sangat terbuka, jadi nggak ada alasan perlu. Nanti juga jangan sampai mahasiswa S2 itu masih nggak tahu kenapa ya saya pakai kuantitatif, kenapa ya saya pakai kualitatif, kenapa ya saya harus menggunakan mixed method. Nanti dengan Bu Dr. Darlina tadi itu tentang filsafat ilmu. Berarti filsafat ilmu tentang gimana sih? Sebenarnya filsafat ilmu adalah cara berpikir kita untuk mencari sebuah kebenaran. Nanti kalau di filsafat masih ingat ya, ada pertama itu adalah epistemologi, ada aksiologi, ya setelahnya sebelumnya ada ontologi. Nah, di epistemologi ini sebagai seorang master itu harus paham tentang dari mana ilmu itu didapatkan, bagaimana proses mendapatkan ilmu, dan juga standar sebuah ilmu pengetahuan. Nah, nanti kalau di kuliah saya mau tanya harusnya nih, what difference between knowledge and science? Nah, ini saya tanya ke ibu yang pengen kayak ini, ibu nggak apa-apa ya. Tetapi ini kan bukan kuliah, jadi nggak saya tanya gitu ya. Tapi pesan ini juga boleh juga. Soalnya nih, malfar bainal ma'rifah wal ilm. Kayaknya sering ini nih, ya luar biasa nih. Bedanya apa sih antara ilmu dengan pengetahuan? Mungkin Pak Bos besar, nggak apa ya. Itu next ya, nanti tanya ke dosennya. Itu yang pertama. Jadi kita tuh harus memahami tentang bagaimana, jangan sampai saya kemarin ketemu dengan satu profesor dari, saya sebutnya dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta, IKIP dulu. Beliau mengatakan apa bedanya antara manajemen pendidikan dengan manajemen pendidikan Islam? Gak ada bedanya, sama aja. Nah, tugas kita nih untuk membuktikan iso very different. Ya berbeda sekali antara manajemen pendidikan dengan manajemen pendidikan Islam, itu sangat berbeda sekali. Sehingga tugas kita untuk bisa melihat apa sih pendidikan agama Islam. Jangan-jangan seperti itu saja, tidak ada inovasi, ya tidak ada pengembangan dan lain sebagainya. Terus semester lalu saya mengajar juga untuk pengembangan kurikulum pembelajaran dan media pembelajaran PAI berbasis ICT. Ya, jadi harus betul-betul eranya ICT sekarang. Jadi kalau mengajar, misalnya ada yang megang handphone, bagus. Justru itu jangan enggak boleh megang handphone, enggak seperti itu. Justru handphone itu menjadi satu sumber dalam ilmu pengetahuan. Ya, ini menurut saya yang paling penting, apalagi yang masih muda-muda nih. Ya, jadi tadi pertama, kalau di sini kan belum ada ininya ya. Jadi yang pertama, tips untuk mendapatkan lulus tepat waktu, yang pertama adalah luruskan niat kita. Ya, niat kita itu berarti apa? Bersumber dari kita ada 3 niat. Ya, yang pertama di sini ada zirojul falah. Falah itu artinya apa? Falah itu artinya apa? Sukses ya, falah di dunia wal akhirah. Jadi hayya 'alal falah. Artinya apa? Berarti tujuan kita ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada yang tanpa jangka. Ya artinya berterusan, jangannya jangka pendeknya ini tidak mengurangi niat kita, gitu ya. Yang salah besar adalah ketika kuliah hanya ingin dapat ijazah. Itu sebagian ulama mengatakan itu sebagian dari apa? Kesyirikan.
Syirik nggak boleh. Kita kuliah, kita belajar, tapi hanya pengen dapat ijazah, hanya pengen dapat MPD. Nah, tapi kalau niatnya oke, saya pengen mudah-mudahan 1,5 tahun, 1 tahun 8 bulan ini selesai, kemudian saya bisa meningkatkan kemampuan saya lebih anfa'uhum linnas, ya, lebih bermanfaat untuk orang lain. Ya, nikmati yang kalau luruskan niatnya. Tadi dari sisi jangka pendeknya adalah oke, 1 tahun 8 bulan saya lulus, kemudian mungkin nggak apa-apa juga, mudah-mudahan gajinya itu bisa naik, ya, karirnya juga bisa naik, mungkin di dakwah juga akan lebih dilihat oleh orang, misalnya mau yang ke luar negeri misalnya, gitu ya, luar negeri itu kalau S1 itu mohon boleh diterima. Saya punya murid Hasib gitu ya di Garut sana, itu ketika diundang ke luar negeri, ke Malaysia dan Singapura saja itu susah diundangnya. Kenapa? Karena baru S1, dia harus S2, ya, apalagi bisa S3 atau S campur. Nah, gitu ya. Tapi ingat, jangan lupa juga, if you are the master, jangan sampai hanya menjadi master jago Anda. Nah, ini pesan profesor saya di Bandung, Profesor Dr. Juhai S. Raja, rahimahullah, beliau mengatakan, jangan pernah menjadi master atau doktor yang jago Anda. The world is flat. Kalau orang Win Jakarta mengatakan, hari ini saatnya kita itu membaca dunia dan dibaca dunia. Yaitu tadi, niatnya itu adalah dakwah, jadi spirit yang paling kuat untuk menulis, dan juga untuk nanti bukan hanya menulis ya, karena semua orang bisa menulis mungkin. Yang video, yang real video, short movie, itu adalah agar orang itu bisa melihat. Ya, orang melihat, oh bagaimana seperti ini ya, itu bagian dari dakwah, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi alhamdulillah saya hari ini juga masih diberikan amanah juga, mengajar di Singapura juga, di MIC juga, ajaran kemarin sempat statistik juga, kemudian juga di kemarin membahas kitab hadis, kemudian di usul fikih. Dan kami dengan Pak Ketua juga, dengan Pak Dr. Edi, dengan Pak Dr. Zainal juga, kita punya program nih tadi, agar kita itu tidak jago kandang. Kita punya program, kalau yang ya pakai uang sendiri gitu ya. September ini kita ada untuk perawatan ke Malaysia, Singapura, kemudian Thailand. Yang mau nyebrang ke Vietnam juga boleh, gitu ya, atau ke Kamboja. Itu kita ada program untuk namanya itu ICH, ya, untuk International Conference on Islamic and Humanity. Itu di Pahang, Malaysia Timur. Jadi bukan hanya, walaupun kita ini kota nih ya, luar biasa, kita bukan hanya di Bogor ini, tapi kita juga nanti kita akan banyak informasi terkait dengan conference, ya. Dan tadi saya bilang yang kedua tipsnya adalah nikmati proses. Artinya kita adalah, we are the law, kita semua adalah student, kita semua adalah master student, kita semua adalah mahasiswa master yang itu kita bisa dalam tanda petik itu dimanfaatkan. Kita bisa ke mungkin kunjungan. Ya, jadi nanti jangan cuma di sini aja, ya Pak Dr. Zainal ya. Kita bisa mungkin ke Ban PT, ke Kemendikbud, ke Kemenpora, ya kalau perlu mungkin ke OJK, ya kalau perlu ke Presiden dan sebagainya sebagai seorang mahasiswa master. Saran juga nanti kalau membuat tesis, terutama yang masih muda dan juga yang berjiwa muda, tesis itu adalah masterpiece kita, ya, sehingga harus betul-betul, kalau menurut saya itu ya yang paling tinggi itu adalah yang idealnya. Ya jangan sampai tesis, mohon maaf, cuma di satu sekolahan gitu ya, cuma satu kecamatan, udah nggak musim. Ya Dr. Zainal itu kalau tesis itu standar itu paling sedikit itu sebenarnya provinsi, itu paling minim ya provinsi. Kalau nanti disertasi baru nasional. Jadi ya Bogor, kemudian Indramayu sampai ke Ciamis itu harus dijajaki semuanya. Ya itu yang ideal, termasuk juga nanti arahnya mau kemana nih? Ya insya Allah kami di sini juga membuka yang kuantitatif ataupun yang kualitatif itu juga penting. Ya semuanya mudah kalau kita mau belajar. Kuantitatif dengan SPSS-nya, dengan EBS-nya itu easy, gampang banget ya. Kualitatif dengan mungkin ada kajian teksnya, dengan etnografi, dengan grounded teori, dengan fenomenologi. Sekarang yang lagi tren adalah namanya itu digital atau virtual etnografi.
Ya, jadi belajar atau kita meneliti hanya di depan laptop, meneliti bagaimana community yang ada di Facebook, di Twitter, di Instagram, di YouTube, dan di berbagai kanal di website itu menjadi etnografi. Bahkan ada tren baru, sekarang namanya itu disebut dengan apa? Autoetnografi. Jadi meneliti diri kita sendiri sebagai seorang guru untuk menjadi sebuah riset. Karena itu di situ justru nilai Nobelnya itu sangat tinggi. Ini belum biasa. Gak biasa ya Pak Dr. Zainal ya. Jadi bahkan dianggap kemarin ada satu itu yang salah satu dari mantan presiden kita juga itu membuat penelitian pakai autoetnografi. Jadi meneliti dirinya sendiri dalam konteks data-data di internet, kemudian dianalisis. Itu kemarin saya ketemu dengan satu dokter baru dari UNJ juga. Dia mengatakan ketika beliau mau mengirim Scopusnya ke Q1, itu Scopus paling tinggi, ternyata apa? Oleh reviewer yang mengatakan Anda terlalu level dokter, kemudian menggunakan teori dari orang, itu sangat ketinggalan zaman. Kenapa Anda tidak meneliti diri Anda sendiri untuk mendapatkan satu teori yang bagus? Nanti di level bawahnya itu ada grounded teori, itu di kualitatif. Nah, seperti itu ya. Dari sisi tadi nikmati prosesnya, berarti kita itu adalah mahasiswa, maka manfaatkan status mahasiswanya. Jangan hanya pakai jaket saja, jangan hanya pakai punya kartu mahasiswanya, tapi nanti kita bisa jalan ke Diknasnya, Kemenagnya, kabupaten, kemudian juga kota, kemudian provinsi, ke Jakarta juga dekat. Itu status mahasiswa. Ya, jadi mereka juga, oh ini mahasiswa master nih di Sirajul Falah misalnya. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah fokus kepada tujuan. Nah, fokus ke tujuan berarti tadi sudah disinggung juga oleh Pak Dr. Edi terkait dengan kita ini kuliah di program Magister Pendidikan Agama Islam. SKS kita itu tadi disebutkan itu ada 44, tesis itu biasanya 6, berarti sekitar 36 sampai 38 SKS perkuliahan, berarti hanya 3 SKS. 3 SKS itu berarti 1,5 tahun, satu semesternya itu 6 bulan, tapi faktanya adalah hanya 4 bulan. 4 kali 3 berarti 12, hanya 12 bulan kita belajar. Nah, karena itu di beberapa kampus semester 1 itu sudah mendapatkan metode penelitian. Ya, tapi karena ini semuanya itu bisa dari awal itu berarti di semester 2 tugas hasilnya itu adalah apa? Adalah proposal tesis. Nah, kalau mau kita tesis lagi gitu ya, jangan menulis tesis